Assalamualaikum kawan semua. Jumpa lagi di episod resep kali ini. Hari ini Dapur Mayu nak berbagi resep lumpia Semarang, salah satu makanan khas dari kota Semarang. Tapi kita tak pakai rebung ya. Kita cuma pakai sayur-sayur yang ada dekat rumah aja. Resep ini selalu saya pakai untuk jualan dan alhamdulillah selalu laris dan habis. Nah, di sini saya nak tunjukkan bahan apa saja yang saya pakai untuk membuat lumpia Semarang ini. Yang pertama iaitu ada wortel. Terus ada pastinya kulit lumpia. Kulit lumpia ni saya pakai yang tipis ya, bukan yang selalu yang tebal yang dari tepung terigu itu yang selalu ada dekat pasar. Tapi yang tipis yang memang untuk kulit lumpia. Terus yang di sini ada juga toge. Saya pakai juga daun sop atau seledri dengan daun bawang. Terus di sini ada sedikit kol. Terus di sini untuk bumbu halusnya atau bumbu tumisnya, saya pakai bawang merah, saya iris tipis macam gini aja. Terus ada bawang bombay, ada bawang putih juga. Terus di sini ada batang daun bawang. Nah, bahan selanjutnya saya kat sini pakai sedikit udang. Ini boleh kita ganti dengan ayam, boleh diganti dengan daging, boleh diganti dengan berbagai macam seafood. Nak pakai ketam boleh, atau kepiting, atau rajungan, atau yang lainnya tak apa. Ini karena saya kebetulan ada udang, jadi saya pakai udang. Terus di sini saya tambahkan juga 2 butir telur. Terus kita pakai juga saus tiram. Kita tambahkan juga nanti lada bubuk sedikit atau merica putih ni. Terus untuk perencahnya, untuk tambahan perencahnya, saya pakai bilis yang di blender halus. Terserah. Kalau misalnya tak pakai pun tak apa juga. Karena sebenarnya biasanya kalau kat sini jarang ada yang pakai perencah macam gini. Tapi karena orang Melayu ni kalau tak ada perencah tu tak meresap kan. Jadi saya pakailah sikit ni. Okey, mula-mula kita nak tumis dulu untuk isian lumpianya. Kita tuangkan sedikit minyak. Okey, kita tumis dulu bawang merah, bawang bombay, sama bawang putih. Jangan lupa masukkan batang daun bawang tadi. Kita tumis sebentar. Tumis jangan sampai hangat sangat ya. Agak-agak dia dah naik bau aja baru kita letakkan bahan lainnya. Okey, kita ketepikan dulu karena dia dah agak layu. Kita nak tumiskan telur kat sini. Boleh juga kalau kita nak tumis telur tu lebih awal, tak ada masalah. Kita tunggu sebentar dulu biar telur dia agak masak sikit. Biasa kalau saya buat jualan kan banyak, itu saya tumis dulu telurnya, terus angkat, baru nanti pas masukkan sayur, baru masukkan telur.
Tapi kan ini buat sikit je, jadi tak masalah kalau tumis langsung telur ni kat dalam bumbu. Nah, dah agak-agak macam gini, kita gaulkan semua. Pertama sekali kita masukkan wortel. Sebab wortel ni kan yang lama sikit empuk. Kena tunggu masa kan yang agak lama, makanya kita masukkan lebih dulu. Kita gaul rata, tak usah kasih air ya. Karena wortel ni nanti akan mengeluarkan air. Selanjutnya kita masukkan udang. Udang ni tadi sudah saya perapkan dengan perasan lemon, biar agak menghilangkan bau amisnya. Biasa kalau saya jualan, saya pakai ayam ya, saya tak pakai udang. Oke, di sini saya nak mulai masukkan bumbu-bumbunya. Ini ada lada bubuk. Terus ada perencah bilis atau teri. Terus kita, yang ini saya letak karena ada. Kalau tak ada tak payah letak. Ini minyak wijen sikit. Terus juga letakkan saus tiram. Dalam 2 sudu makan lah kira-kira. Ni kita gaul. Karena wortel ni sudah empuk, kita tambahkan sayur yang lainnya. Pertama ada kol. Terus kita masukkan toge juga sekali. Kita gaul rata. Nanti saya akan juga tambahkan untuk resep sausnya ya. Oke, terakhir kita tambahkanlah penyedap-penyedapnya, garam. Terus ini saya tambah kaldu jamur. Terserah nak pakai penyedap apa aja. Saya tambahkan juga sedikit kecap manis. Sedikit aja ya, tak usah banyak sangat. Kalau tak nak pakai kecap manis, boleh ganti dengan gula pasir. Kacau. Jangan lupa rasa lah ya, sesuai dengan lidah masing-masing. Kalau tidak yang masin sangat, tambahkan garam banyak-banyak. Oke, terakhir sekali kita masukkan daun sop dengan daun bawang. Gaul rata. Okey, ini kulit lumpianya. Saya nak mulai buat lumpianya. Ini kulitnya saya pakai dua lembar. Kalau nak pakai 1 lembar pun tak masalah juga. Cuma kalau 2 lembar ni agak lebih tebal sikit. Terus biar isi dia tu tak mudah keluar. Okey, selanjutnya kita tambahkan isian lumpia. Agak-agak lah ya, pandai-pandai lah agak sendiri. Kalau untuk jualan, ya pastinya tak usahlah banyak-banyak sangat. Takutnya juga kan tak banyak dapat, terus cuma dapat balik modal aja. Nah, terus nanti saya akan lem lumpia ni dengan putih telur.
Terserah kalau nak pakai larutan tepung pun tak apa. Ini saya lipat macam gini, tarik macam gini. Sesuai contoh lah ya, pandailah macam mana nak melipat dia, terserah lah tu. Segitiga bulat lonjong. Okay. Pastikan ini tertutup rapat macam gini. Kalau isi dia terlalu banyak menurut kawan-kawan, boleh kurangkan agak-agak lah, kira-kira biasanya 1 sudu makan pun dah cukup. Buatlah step yang sama macam tadi saya tunjukkan sampai kulit dia habis, sampai isi dia habis. Ni kita lipat lagi. Kalau pakai kulit fresh lebih sedap ya, yang kita buat sendiri. Ini kulitnya saya beli. Pastikan betul-betul ini lekat, jadi pas digoreng dia tak bercerai-berai. Nah, ini dah siap semua, dah saya bentukkan semua lumpianya, dah saya gulungkan semua, tinggal kita goreng aja. Kalau nak simpan, simpan dekat wadah yang tertutup, simpankan dalam kulkas. Itu kira-kira biasanya kalau saya tahan bisa sampai 5 sampai seminggu lah. Atau boleh juga nak simpan dalam keadaan. Nah, ini kita siap-siap nak goreng. Tuang dulu minyak. Minyak dia saya letak agak lebih sikit. Oke, karena minyak dah panas, kita nak mulai goreng lumpianya. Ini ada yang pecah pula satu nih. Oke, ini kita nak balikkan dulu. Gorengnya pakai api kecil aja ya, atau api sedang pun tak apa juga. Yang penting rajin balikkan kalau api sedang. Jangan pakai api besar, soalnya dia cepat hangus. Nah, kita angkat yang dah nak masak, yang dah masak nih. Pastikan kita tegakkan seperti ini ya, biar minyak dia turun. Kalau tak nanti dia berminyak sangat. Nah, inilah penampakan lumpianya setelah kita goreng. Kita saring dulu betul-betul sampai minyaknya tos, sampai minyaknya turun ke bawah semua. Oke, selanjutnya untuk bahan saus lumpianya itu di sini saya ada pakai gula aren. Kalau tak ada boleh ganti gula merah ya. Terus di sini saya pakai juga merica putih yang bubuk atau lada putih bubuk.
Di sini saya juga pakai bawang putih dan juga sedikit cabai rawit. Kalau misalnya suka pedas sangat, tambah cabai rawit nih banyak-banyak. Terus di sini nanti saya juga tambahkan tepung pati, boleh pakai tepung jagung atau pakai tepung mokaf atau tapioka juga tak apa. Ini nanti kita kasih air untuk mengentalkan sausnya. Nah, di sini sudah pasti kita juga pakai air. Untuk resep takaran lengkapnya nanti kawan bisa tengok dekat description box, saya akan tulis secara lengkap. Nah, untuk step pertama kita buat saus lumpianya itu, kita masukkan dulu gula arennya. Selanjutnya masukkan air. Terus masukkan bawang putih dengan cabai. Dan terakhir masukkan lada bubuk atau merica putih bubuk. Selanjutnya kita hidupkan api. Kita kacau, kita gaul rata nih semua. Jangan lupa tambahkan garam sedikit. Kalau nak tambah gula pasir pun tak apa-apa ya, kalau misalnya pakai gula yang tak terlalu manis. Nah, tepung pati tadi nih kita kasih air. Kita larutkan lah gitu untuk pengental sausnya. Agak-agak sudah mendidih, kita tambahkan larutan tepung tadi. Sedikit demi sedikit lah ya dulu. Jangan lupa kita langsung kacau. Kekentalannya sesuai dengan yang kita hendak lah. Kita nak pekat semana sausnya, terserah kita. Kalau saya suka yang agak cair, tak terlalu kental sangat. Nah, ini sausnya udah siap. Memang warnanya agak hitam ya, karena saya pakai gula aren. Biasanya kalau cuma pakai gula merah taklah sampai macam hitam gini.